Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, Ibu Megania Karisma MAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Joya Manafe, yang kedua ada Sinta Kencana Anggun, dan yang terakhir ada Sonia Nandasari. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis tingkat ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Next. Berikut agenda yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada alasan memakai judul, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada tingkat ekonomi, yang kelima ada rasio efisiensi, yang keenam ada rasio desentralisasi fiskal, yang ketujuh ada akuntabilitas laporan keuangan, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Next. Berikut latar belakang yang pertama, sebagai kota terbesar di Indonesia, pemerintah Kota Tangerang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penting bagi mereka untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan, serta memastikan laporan keuangan yang akuntabel untuk menunjukkan penggunaan dana publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Tingkat ekonomi memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Ekonomi stabil memudahkan pengelolaan keuangan dan laporan akurat. Sebaliknya, jika tidak stabil akan mempersulit pengelolaan keuangan dan laporan tidak akan akurat. Rasio efisiensi adalah indikator penting dalam menentukan seberapa efektif pemerintah daerah menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan, membantu menilai kinerja keuangan pemerintah. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengontrol alokasi pendapatan daerahnya. Analisis rasio derajat desentralisasi fiskal penting untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah mengelola pendapatan sendiri. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah penting untuk transparansi, persyaratan, relevansi, kredibilitas, perbandingan, dan pemahaman. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat ekonomi, efisiensi, dan desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas keuangan pemerintah Kota Tangerang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan desentralisasi fiskal serta tingkat ekonomi daerah. Penelitian memilih Kota Tangerang karena akses data mudah dan laporan keuangan tersedia di website resmi pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, alasan penulis memakai judul ini. Karena judul tersebut relevan dan berkaitan dengan akuntabilitas laporan keuangan. Tidak hanya akuntabilitas laporan keuangan yang dibahas dalam penelitian ini, tetapi juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut termasuk tingkat ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Tingkat ekonomi menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya keuangan. Rasio efisiensi menunjukkan efektivitas sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat otonomi daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Ketiga komponen ini memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sonia Nandasari. Selanjutnya ada metode penelitian dan alasannya. Metode penelitian yang dipakai kami yaitu merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan disusun, dianalisis, dan
diinterpretasikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap terhadap pemecah masalah yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data tersebut merupakan dokumentasi dari ringkasan tingkat ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal dari tahun anggaran 2021 sampai 2023. Kami menggunakan metode pengumpulan data tidak langsung dari sumber website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang yang telah dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diolah oleh kami. Alasan kami memilih metode penelitian ini, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan. Istilah dari deskriptif mengacu pada statik yang digunakan dalam analisis dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum atau generalisasi. Berikutnya ada tingkat ekonomi. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas laporan keuangan. Tingkat ekonomi yang akuntabel menunjukkan bahwa pemerintah transparan dan tanggung jawab atas penggunaan dana publik. Dari data yang diolah di atas menunjukkan bahwa di tahun 2021 tingkat ekonomi mencapai 88%, tahun 2022 87%, dan di tahun 2023 mencapai 91%. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh KP Mendagri tahun 1996. Tingkat ekonomi Kota Tangerang pada tahun 2021, 2022, dan 2023 termasuk ke dalam kategori cukup ekonomis, yang dimana hal ini menunjukkan tingkat ekonomi di Kota Tangerang berada dalam kondisi yang cukup baik. Pemerintah Kota Tangerang harus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya, seperti peningkatan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Tingkat ekonomi memiliki rumus sebagai berikut. Realisasi pengeluaran dibagi anggaran pengeluaran dikali 100%. Dengan persentase lebih dari 100% kriteria tidak ekonomis, 90-100% kriteria kurang ekonomis, 80-90% cukup ekonomis, 60-80% ekonomis, dan yang terakhir kurang dari 60% dengan kriteria sangat ekonomis. Dengan hasil penelitian tahun 2021, tingkat ekonomi 88% dengan kriteria cukup ekonomis, tahun 2022 dengan tingkat ekonomi 87% dengan kriteria cukup ekonomis, dan yang terakhir tahun 2023 dengan tingkat ekonomi 90% dan kriteria cukup ekonomis. Next. Untuk selanjutnya ada rasio efisiensi. Menurut Mardiasmo dalam Yunianti 2015, efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, output cost. Rasio efisiensi memiliki informasi tentang jumlah dana yang dialokasikan untuk pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jika rasio efisiensi kurang dari 100%, itu dianggap kinerja pemerintah daerah yang efisien. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik juga kinerja pemerintahan daerahnya. Untuk selanjutnya itu ada rumus dari rasio efisiensi. Rumusnya itu ada realisasi belanja dibagi realisasi pendapatan dikali 100.
dan ada indikatornya. Jika menurut KPM Mendagri tahun 1996, jika lebih dari 100% kriterianya tidak efisien, 90-100% kurang efisien, 80-90% cukup efisien, 60-80% efisien, dan kurang dari 60% itu sangat efisien. Dari hasil data yang diolah, itu di tahun 2021 mendapatkan 5%, yang artinya kriterianya sangat ekonomis. Di tahun 2022 dan 2023 itu 2%, yang berarti juga sangat ekonomis. Laporan keuangan akuntabel dan efisien menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan transparan dan efektif. Rasio efisiensi dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan data efisien Kota Tangerang selama 3 tahun terakhir, tingkat efisiensinya adalah 5% di tahun 2021, 2% di tahun 2022, dan 2% di tahun 2003. Menurut kita Kepemendagri 1996. Pemerintah daerah dianggap sangat efisien karena hasilnya kurang dari 60%. Meningkatkan efisiensi akan meningkatkan juga akuntabilitas dan manfaat pelayanan publik yang lebih berkualitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sonia Nanasari. Selanjutnya ada rasio derajat desentralisasi fiskal dengan rumus pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Hasil penelitian tahun 2021 rasionya sebesar 20% dengan keterangan kurang. Tahun 2022 rasio sebesar 24% dengan keterangan sedang. 2023 rasionya sebesar 26% dengan keterangan sedang. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas. Data yang diolah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio desentralisasi fiskal sebesar 19% termasuk dalam kategori kurang. Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, rasio meningkat menjadi 24% dan 26% secara berturut-turut, termaksud dalam kategori sedang. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangannya dari tahun ke tahun. Peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal di Kota Tangerang perlu diupayakan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan PAD. Next. Selanjutnya ada akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Mahmudi 2007, akuntabilitas berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Akuntabilitas berfungsi untuk menyajikan informasi tentang keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu entitas atau suatu usaha, memungkinkan pihak luar, misalnya legislatif, auditor, dan masyarakat luas, untuk melihat informasi tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas berbagai pelaksanaan tugas atau misi sebuah organisasi atau unit instansi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, tingkat ekonomi Kota Tangerang tergolong cukup ekonomis selama tahun 2021 sampai 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Kota Tangerang cukup baik. Yang kedua, rasio efisiensi Kota Tangerang tergolong sangat efisien selama tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan sumber dayanya secara optimal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu ada rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih tergolong sedang pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dan masih bergantung pada dana dari transfer dari pemerintah pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.